terpaksa masuk SLB karena mengucapkan kata pamit yang ternyata jadi pelatihan belum minuman keras, alkohol, dan ambil di luar nikah. Kejadian ini membuat pelajar konflik dan kekerasan bisa meninggalkan luka yang mendalam. Gak cuma buat kita doang, tapi buat masyarakat luas. Maka dari itu, pendidikan hadir di tengah masyarakat untuk menjadi tempat kita belajar memahami, menghargai atas perbedaan untuk perdamaian yang kita akan buat bersama-sama. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Januari hingga Oktober 2022, terdapat lebih dari 18.000 kasus KDRT, meningkat hampir 2 kali lipat yaitu 10.000 kasus di tahun sebelumnya. Apa yang menjadi penyebab KDRT? guys, kita kan dari latar belakang yang berbeda-beda ya, tapi justru itu karena latar belakang kita yang beda-beda, jadinya Indonesia punya banyak beragaman, Indonesia jadi kaya. Nah, menurut kalian gimana cara kita membangun perdamaian di tengah keberagaman ini? Kalau menurut aku ya, salah satunya itu bisa dari pendidikan, karena kalau misalnya kita belajar, kita juga jadi paham perspektif orang lain. Nah, dari situ kita itu nggak gampang gitu, malah kita bisa saling menghargai satu sama lain. Aku mau nambahin nih, selain teori, pengalaman juga sangat penting loh. Misal kayak kita ikut kegiatan sosial, kita bisa ketemu sama orang-orang yang memiliki latar belakang berbeda. Nah, dari situ kita diajarin pentingnya toleransi dan kerjasama. Diskusi kayak gini bisa buat kita lebih terbuka dan peka akan perbedaan. Pendidikan bukan cuma harus di kelas, bukan? Bisa lewat obrolan, pertemuan, atau forum diskusi seperti ini. Halo teman-teman. Halo. Kalian lagi ngapain nih? Biasa, lagi diskusi tentang pendidikan dalam kekerasan. Sini gabung. Boleh. Dari mana tadi? Dari kelas, ada MK. Aku boleh nggak sih cerita sedikit tentang yang kayak kalian lagi bahas ini? Boleh. Kenapa tuh? Sebenarnya aku pernah ngerasain sendiri gimana rasanya hidup di lingkungan yang penuh konflik. Awalnya aku ngerasa capek, takut, tapi setelah ngobrol-ngobrol sama teman-teman, aku belajar buat nggak terus-terusan marah. Pendidikan bantu aku buat berdamai sama masa lalu dan melihat masa depan dengan cara yang berbeda. Itu aja sih. Asik cerita ya. Ruang diskusi kayak tadi bisa jadi tempat yang paling aman buat kita saling dengerin cerita pengalaman masing-masing. Support dari lingkungan pendidikan merupakan hal penyembuh yang luar biasa. Pendidikan cuma bukan soal dari buku saja, tapi aksi nyata. Belajar dari pengalaman bisa membuat perubahan dari hal-hal kecil lewat hal-hal positif. Jadi gimana keadaannya sekarang? Keadaan sekarang sih udah menerima. Jadi untuk sekarang ini udah lebih baik sih. Gitu aja. Teman-teman, lewat diskusi kita hari ini, semoga kedepannya kita bisa lebih peduli tentang pentingnya hidup damai. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil dulu, kayak saling menghargai, stop menyebarin hoax, dan membantu teman ketika kesulitan. Ya, kita juga jangan nunggu orang lain duluan yang mulai, kita juga bisa mulai untuk perubahan itu. Lingkungan yang aman dan nyaman kan juga bisa kita bangun bareng-bareng. Tahu nggak sih, yang kita bahas hari ini tuh penting banget. Kita jadi tahu belajar itu nggak cuma nilai, nggak cuma hafalan, tapi soal kita jadi pribadi yang lebih baik, kebudayaan dan punya empati. Kayaknya buat kedepannya kita harus sering-sering ngobrol kayak gini buat tumbuh bareng dan belajar bareng. Ya, ayo ya. Pendidikan yang memanusiakan dan membentuk karakter adalah fondasi pertama perdamaian. Lewat itu, mari kita dukung generasi yang kuat, bijak, serta bertoleransi yang anti kekerasan. Ayo dukung terus pendidikan yang menemukan perdamaian. Karena lewat generasi muda yang berpikiran terbuka dan kritis, Kita bisa bersama-sama wujudkan pendidikan yang lebih damai dan anti kekerasan. Andaikan saat itu datang, kami tak ada menemani. Aku ingin engkau mendengar nyanyianku di sini.